Ya, sebuah decision yang diambil oleh Erika bahwa dia memutuskan untuk membesarkan anaknya sendirian. Namun ya kenyataannya berkata lain bahwa dia terus diusik ya oleh Mr. P ini. Itu kenapa dia geram dan ya memutuskan harus speak up gitu ya. Memang harus ya kayaknya publik emang udah harus tahu daripada nanti nih gitu ya, sebagai seorang perempuan ya gitu ya, mungkin banyak yang mikir nih, kayak banyak yang berspekulasi, ya lu mah udah kayak gitu sebagai perempuan gitu ya, ibaratnya ngapain sih malah kayak speak up dan mengumbar aib sendiri. Tapi bukan itu poinnya gitu sebenarnya, bukan itu yang akan disampaikan atau yang dimaksud atau juga tujuan Erika itu kenapa harus menyampaikan hal ini ya gitu, bahwa ini sebuah aib lah sebenarnya untuk dirinya gitu ya. Ya akhirnya Erika memutuskan untuk membagikan sebuah chat yang mungkin publik emang harus tahu ya gitu, bukti-buktinya gitu ya. Ini ada sebuah percakapan nih di sini. Jadi chatnya seperti ini. Dapat salam dari mama, WKWKWK kata gitu ya. Salam buat aku atau cewek semalam katanya. Salam balik ya, tante cantik kata gitu. Buat kamu dong, kan ngenalinnya kamu kata gitu. Ada sebuah voice note juga di situ ya gitu. Tanggal 9 kamu mau ke Jogja kan? Datang ya ke Liquid katanya. Sekali ini aja katanya gitu ya. Ya gitu. Kan aku udah pernah apa ini sampein kamu sama nemenin manggung gitu ya, gantian cewek-cewek yang lain kata gitu, pengennya ditemenin kamu kata gitu ya. Ya gitulah chattingan yang pernah mereka lakukan gitu ya. Kemudian caption dari postingan ini yang diberikan oleh Erika di sebuah story IG-nya adalah capek juga ya gitu, dia mulu kata gitu. Sebenarnya bukan cinta-cintaan yang perlu dibahas kata gitu, tapi pengancamannya, pembuliannya, fitnahnya. Untuk yang itu aku nggak akan share ya gitu, biar nanti ada yang ngurus katanya gitu. Wow. Kemudian nih, aku yang membatalkan pernikahan. Ya benar kata gitu, tapi aku tidak pernah menyuruh dia diam kata gitu. Apalagi sampai bilang jangan sampai orang-orang tahu kamu bapaknya gitu. Gila, bener-bener buat aku gila. Bahkan dia bilang ini gimmick. Itu semua kemauan dia karena capek ditanyain setiap live kata gitu. Erika mana gitu ya, dia yang mau bersih-bersih namanya sendiri dengan cara menjatuhkan aku dan ketahuan pergi sama perempuan lain bersama teman-temannya di saat masalah kita belum selesai gitu. Dia bikin cerita seolah masih dia yang benar gitu. Aku ngapain gitu, aku diem karena aku malu sama kondisi aku kata Erika. Aku ini udah tutupin aib aku demi anak aku juga selama ini kata gitu. Apa kalian tahu aku hamil? Enggak kan? Katanya gitu. Karena aku kerja terus, aku nggak menghilang supaya kalian nggak curiga. Fisik aku capek pura-pura baik-baik aja. Tapi dia secara dengan sengaja bongkar semua di grup fansnya itu dengan bilang aku hamil katanya gitu. Grup itu ngasih tahu alamat rumah sakit aku di mana. Semua orang-orang rumah sakit sudah menutupi rahasia aku baik-baik sebenarnya gitu katanya ya. Tapi dibongkar sama dia. Yang tadinya aku ngerasa aman ke rumah sakit untuk check up, tapi aku jadi takut ketahuan, takut difotoin. Semua fans dia yang ada di dalam grup itu menghina kondisi aku. Cara berpakaian aku dihina, apapun yang aku lakukan jadi bahan gibahan di grup itu. Dan kemana tim dia kata gitu, manajer, teman-teman dia tidakkah coba menegur katanya gitu ya. Bukannya kalian saksi aku hamil, kalian seolah mendukung tindakan perundungan ini kepada ibu hamil katanya gitu. Nah bahkan dari sebuah akun gosip yang cukup besar nih gitu ya, Erika berusaha membeberkan sebuah fakta nih gitu yang sempat disampaikan di sebuah podcast Om Ded ya, Mbak R. Jadi ada salah satu nih yang menginformasikan hal ini kepada Erika ketika itu. Mbak R, tadi naik bus nggak ya? Gitu. Tadi aku ketemu pacar Mbak R,
Tapi setauku rambut Mbak R sekarang udah dipotong. Yang tadi ceweknya panjang rambutnya gitu. Mbak R, kalau Mbak R baca DM-nya juga bilang apa nih? SCP aku DM Mbak R ya gitu. Spy atau apa tuh? Aku gak paham. Ya, ini adalah sebuah nasihat aja ya. Kalau mau ngarang cerita boleh, asal pas buktinya keluar. Ini sempat aku bahas di konten sebelumnya gitu ya. Dan ini ada sebuah VT klarifikasi dari Erika Karlina tentang perjuangannya selama hamil tanpa support ayah dari bayi yang dikandungnya, katanya gitu. Yang tadi ya. Ini juga yang tadi. Dan ini katanya cewek yang sempat dinotis oleh salah satu fans yang akhirnya disampaikan kepada Erika tadi gitu. Oke, ini ada sebuah grup yang di dalamnya adalah sahabat-sahabat dari Erika ya gitu. Ya di situ kalian bisa baca sendiri. Dia nggak ada nanyain kabar gue sama sekali loh, atau jangan gue deh, kondisi badan gue deh, katanya gitu. Astaga, mau teleponan nggak gitu, katanya Rahel ya. Mau aku temenin nggak, katanya gitu. Aku ke rumah, katanya gitu. Wah, sahabatnya begitu care ya sama Erika gitu. Dia bilang Ica hamil, terus Ica jebak dia. Dia ngomong di grup isinya fans dia gitu ya. Terus fans-fansnya ngeledek-ledekin Ica, katanya gitu. Oh, di situ ada sebuah mam, itu siapa? Mama dari siapa? Erika kali ya. Kamu bawa doa terus, mohon Tuhan yang terbaik dan doa salam Maria, kata gitu. Kamu nggak boleh dendam dan benci, katanya gitu ya. Jahat banget, nggak kuat Ica diem terus padahal, kata gitu. Setiap hari bawa doa salam Maria, puji Tuhan. Mama pernah lakukan doa ini sebulan difitnah. Tuhan tunjukkan yang benar, semua terbuka, katanya gitu. Kasihan ya. Tuhan tunjukkan yang benar, semua terbuka, katanya gitu. Yang tadi ya, Tuhan akan mengangkat derajatmu dengan cara kamu difitnah, katanya gitu. Ica nggak pernah jelekin dia sama sekali, ngomongin pun enggak, katanya gitu. Ca, Tuhan maha segalanya. Kuatkan imanmu dan percayalah kamu bahwa Tuhan akan bertindak memberi kebaikan untukmu. Doa Mami terus menerus untukmu, Ca. Yakin Mami Tuhan akan bertindak, katanya gitu. Ada dari Dad, itu ayah mungkin ya, ayah dari Erika. Kuat dan tabaca gitu. Waktu Bunda Maria hamil, gimana masyarakat Yahudi pernah mencemooh Bunda Maria. Wah, begitu perhatian sekali. Tapi dia tetap kuat dan tambah teladanilah Bunda Maria, katanya gitu. Oke. Oh ini dari manajer ya. Dia, wah ini kasihan banget ya. Dia kirim foto ke manajernya. Jangan nangis gitu dong, Neng. Yang ada perasaan kamu campur aduk, kasihan babynya, Neng. Katanya bahwa bawaan hamil itu emang emosi nggak bisa ditebak, Neng. Udah jangan nangis gitu, please gitu. Kamu bawa doa, Neng. Sambil tiduran aja kamu berdoa. Neng besok jadi ngejenguk Mail. Kalau jadi jam berapa? Katanya gitu. Lihat semua tanggalnya, hidup dibikin gak tenang sama dia ancam terus, diteror terus. Aku gak mungkin diem sampai aku lahiran nanti. Aku dirusakin mentalnya gak apa-apa, tapi jangan anak aku nih belum lahir, mau dirusakin juga kah kondisinya? Tukang bohong, tukang teror, perusak, katanya gitu. Aku ini udah tutupin namaku demi anak aku juga selama ini. Apa kalian tahu apa? Oh, yang tadi ya, gitu. Ya. Oke, semoga makin tough untuk Erika. Fokus aja sama kandungannya, undangan babynya gitu. Semoga nanti pas lahiran juga diberi kelancaran untuk Erika sendiri ya, bahwa
ibu hamil itu memang ya, kalian yang mungkin sudah pernah mengandung dan melahirkan pasti tahulah rasanya seperti apa, apalagi dengan kondisi dia sendiri tanpa ada dampingan seorang pasangan atau juga mungkin suami gitu ya, yang sudah pernah hamil. Pasti kalian tahu bagaimana rasanya gitu ya, pasti sangat berat gitu ya. Yang jelas terus kuatlah untuk Erika ya ke depannya gitu ya. Kita tunggu nanti ini kelanjutannya seperti apa, bahwa ada Jibrafi yang sekarang mungkin kedepannya adalah sosok yang akan menjadi pendamping dari Erika. Semoga saja yang jelas nanti kedepannya terbaiklah untuk Erika sendiri ya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.